Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini malam yang ke-25 ya. Malam ke-25 Ramadan, kita masih berada di sini alhamdulillah dalam keadaan sehat, menyelesaikan buka puasa tadi. Untuk kami mengingatkan kembali bahwa untuk minggu ke depan kita tausiahnya dimulai setelah sholat maghrib bersama berjamaah. Jadi minggu depan hari Sabtu terakhir kami harapkan ibu-ibu, bapak-bapak untuk bisa spend waktu lebih lama untuk berada di KBRI. Salam dan salawat kita panjatkan kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Berkat tuntunan beliau, hari ini kita bisa menikmati iman dan Islam. Pada hari ini kita akan kembali mengikuti tausiah yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Agus Setiawan hari ini tentang pendidikan anak di negeri minoritas, Pak ya. Ya, topik yang menarik terutama bagi saya pribadi dan bapak-bapak, ibu-ibu yang mempunyai anak-anak, bagaimana kita bisa mendidik anak kita agar dengan tantangan, mungkin hambatan yang ada di sini, kita bisa tetap menjaga anak kita dalam keadaan Islam dan tetap mendapatkan pelajaran dan pengajaran yang baik tentang Islam. Saya juga menyapa kepada keluarga kajian yang bisa menyimak acara ini melalui radio pengajian.com. Alhamdulillah kepada rekan-rekan yang berada di manapun berada masih bisa mengikuti kegiatan ini, walaupun sekarang mulai agak lebih malam. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, pada ibu-ibu yang telah menyediakan buka puasa kita. Alhamdulillah enak semua. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Ustadz Ajat hari pertama Pak ya di KBRI-nya. Di Minanya udah hari apa Pak? Hari Senin ya? Hari Minggu. Selamat datang Pak. Ibu Tajatnya udah ada? Oh ada. Selamat datang Bu. Terima kasih. Mungkin apa dimulai pengumuman dulu Pak Ustadz Aca? Apa tausiah? Pengumuman dulu. Oke, silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, warga Wapena yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah disampaikan tadi bahwa malam ini adalah malam yang ke-25, Ramadan is coming to an end. Jadi mungkin tinggal 3-4 hari lagi atau 5 malam lagi, insya Allah kita akan bersama di bulan yang sangat mulia ini, dan kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih akan menjumpai bulan yang mulia ini. Hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Dengan demikian kita diminta untuk mempersiapkan di 10 malam terakhir ini. Beberapa pengumuman adalah bahwa insya Allah kita akan melakukan kegiatan hari Jumat malam. Jadi kita akan melakukan iktikaf bersama-sama. Jumat malam itu insya Allah malam yang ke-27. Jumat malam yang ke-27 insya Allah kita akan melakukan iktikaf. Iktikaf yang lalu sudah kita lakukan. Alhamdulillah yang datang 15. Saya hitung dengan anak-anak kecil, termasuk anaknya Mas Kafir dan anak saya gitu. Dan alhamdulillah kita menikmati malam yang sunyi, dan kita bisa bertilawah masing-masing. Tadi saya tanya saya sempat Pak Zainul bilang bahwa biasanya kalau di
waktu-waktu siang itu agak sulit untuk tilawah, tapi malam itu bisa tilawah sendiri dulu. Kemudian ada tausiah dan ada kajian tafsir dari Ustaz. Alhamdulillah, dan kita sama-sama sahur bersama. Insyaallah menu sahur akan disediakan. Jadi itu, dan kita selesai setelah salat subuh. Kalau ada yang mau istirahat boleh, kalau capek tilawah dan kemudian mau istirahat dan membawa sleeping bag juga silahkan. Kemudian tempat belum kita tentukan, ada 2 tempat. Pertama yang di Lasani Straße, Masjid Syura, dan yang kedua mungkin di Nestroyplatz, yaitu Masjid Al Hidayah. Kita belum tentukan di mana, jadi salah satu tempat itu nanti dalam waktu dekat kita akan umumkan di Facebook, akan kita umumkan di Milis Wapena dan media yang lainnya. Yang kedua adalah mengenai zakat fitrah. Alhamdulillah kita juga tahun ini menjadi amil zakat. Wapena menjadi amil zakat, dan yang menjadi koordinator amil zakat adalah Mas Bakti. Jadi kalau ada ibu-ibu dan bapak-bapak yang ingin membayarkan zakatnya, baik zakat fitrah yang 10 euro per kepala ataupun zakat malnya, silahkan dihitung masing-masing. Bapak-bapak dan ibu-ibu sendiri yang lebih tahu berapa besar zakat mal, dan insya Allah nanti kita akan sampaikan ke Indonesia melalui lembaga-lembaga yang sudah kita tahu, sudah kita percaya gitu ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Jadi insya Allah sesi selanjutnya setelah iktikaf adalah hari Sabtu nanti ya. Dan setelah itu mungkin kita akan menunggu kapan tanggal 1 Syawal, entah itu Selasa atau Rabu. Baik, demikian pengumuman dari Wapena. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Aca atas pengumumannya. Selanjutnya kita akan lanjutkan mendengarkan tausiah. Sekarang pukul 9 lewat 29 menit. Kita manfaatkan waktu yang ada. Kami persilakan kepada Ustaz Agus untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih meringankan langkah kita untuk hadir ke majelis ini. Bukan suatu hal yang mudah untuk menggerakkan langkah kita, untuk menetapkan langkah kita kumpul di tempat ini. Ada kalanya kita bisa menghabiskan sebanyak waktu yang mungkin di tempat-tempat lain, tapi untuk duduk sejenak, apalagi di tengah banyaknya tarikan-tarikan dan daya pikat lain di malam hari, tapi kita masih meluangkan waktu untuk sejenak bersama Allah Subhanahu wa taala, tentunya adalah suatu perjuangan yang sangat berat. Dan Allah Subhanahu wa taala tentunya akan memberikan pahala sesuai dengan kadar dan tingkat kesukaran yang kita hadapi. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, panutan kita, tauladan kita, dan kita berharap mudah-mudahan dengan kecintaan kita kepada baginda SAW menjadikan Allah berkenan untuk mengumpulkan kita satu surga dengan baginda SAW. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, anak merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi mulkus samawati wal ard. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukura aw yuzawwijuhum dzukranan wa inatha wa yaj'alu liman yasha'u 'aqima wallahu 'alimun qadir. Allah menyatakan dalam 2 ayat yang pernah saya kutip dalam pengajian ibu-ibu, kemilik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Allah memberikan karunia anak laki-laki dan Allah memberikan karunia anak perempuan, atau Allah memberikan keduanya, dan Allah berkuasa untuk menjadikan di antara kalian mandul, dan Allah sesungguhnya maha mengetahui lagi maha berkuasa. Anak sekali lagi merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang menginginkan memiliki anak perempuan, Allah beri anak laki-laki, atau kebalikannya, atau Allah berikan keduanya berpasangan.
Dan Allah menyatakan di antara tanda kuasanya Allah adalah Allah jadikan di antara kita ada yang tidak memiliki anak. Nabi SAW menyatakan ketika seorang anak dilahirkan, maka anak memiliki dua hak. Yang pertama Nabi mengatakan an yuhsinasmahu, diberikan nama yang baik. Jangan nama-nama yang kemudian anak merasa minder dengan nama itu, ya. Tapi nama-nama yang anak kemudian bangga dengan namanya, ya. Saya sendiri hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ya, untuk mempermudah lahir bulan Agustus, orang tua ngasih nama Agus, ya. Kami 5 bersaudara. Yang pertama Ahmad Firdaus, yang kedua Lukman Harun, yang ketiga Arif Fakhruddin, yang jadi ustadz malah yang Agus Setiawan. Yang nama-nama Arab malah nggak ada. Dan orang tua memberikan nama anaknya sesuai dengan pemahaman, pengetahuan, dan juga sesuai dengan minat mereka. Ada tetangga punya anak laki-laki 5, punya anak perempuan 3, ya. Karena memang dia adalah keturunan Sunda, anaknya yang laki Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, Ali. Setelah itu deret yang perempuan, Neneng, Nining, Nunung, dan lahir yang terakhir laki-laki, akhirnya Nanang. Jadi sangat mudah sekali, tergantung orang, ya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, intinya adalah Nabi mengatakan hak anak yang pertama adalah diberikan nama yang terbaik. Makanya Nabi pernah merubah beberapa nama sahabat yang ada yang dikasih nama Hazn, yang artinya adalah sedih. Maka oleh Nabi SAW diganti, ditukar namanya. Mengapa demikian? Walaupun ada sebagian orang mengatakan apalah arti sebuah nama, tapi dalam Islam nama itu adalah suatu hal yang akan menjadikan si anak bangga dan sekaligus doa. Karena itu hak anak yang pertama adalah nama yang baik. Tapi Nabi melanjutkan bahwa Nabi SAW melanjutkan bahwa tidak cukup diberikan nama yang baik. Nabi mengatakan di antara hak anak adalah an yuhsinasmahu, yang kedua wa adabahu, dan diberikan pendidikan yang baik. Karena nama yang baik kalau tidak diiringi pendidikan yang baik ibarat buah si malakama. Namanya bagus tapi ternyata akhirnya hanya menjadi omongan orang. Kalau sebagian dari orang-orang di tanah air kita dan bilang keberatan nama nih kayak begini, ya, namanya terlalu berat, ya. Padahal sebenarnya Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, mungkin bukan masalah namanya yang berat, ya. Tapi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, tidak cukup kita hanya memberikan nama-nama yang bagus. Sekarang banyak buku-buku tentang nama-nama yang Islami, nama-nama yang bagus, ya. Tapi yang kedua adalah diberikan pendidikan yang baik. Nabi SAW mengajarkan kepada kita tentang permasalahan mendidik anak. Nabi mengatakan bahwa faktor yang pertama dan utama adalah bagaimana menyiapkan kesolehan anak jauh sebelum anak itu lahir. Dimulai Bapak Ibu, dari mulai seorang suami atau suami istri mengadakan hubungan. Maka Nabi mengajarkan untuk membaca doa. Nabi SAW mengatakan apabila seorang laki-laki mendatangi istrinya dan kemudian membaca doa, ada yang hafal doanya? Tapi bukan berarti ini ya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, doanya adalah aku berlindung dari apa yang kau rizkikan kepadaku dan apa yang akan kau rizkikan kepadaku. Doanya bagus. Saya masih teringat ibu-ibu ketika haji. Saya sempat menjadi pembimbing haji di Departemen Agama. Itu kan biasanya satu kloter itu ada tim dokternya, ada tim pembimbing ibadahnya. Waktu itu tim dokternya nanya ke daker daerah kerja, ketua daerah kerja, Pak saya mau tawaf nih. Kira-kira doa apa yang bagus ya buat tawaf?
Itu dikasih terjemahannya, bukan dikasih bahasa Arabnya.